Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum mulai perkenalkan saya J. Firdaus dari kelas D. Ingin menyampaikan ringkasan materi tentang kurikulum merdeka. Kali ini saya ingin menyampaikan ringkasan dari tugas akhir mata kuliah Curriculum and Material Development yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Pertama-tama, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kurikulum di Indonesia sering berganti-ganti? Misalnya, dulu kita pakai KTSP, terus berubah ke kurikulum 2013, dan sekarang jadi kurikulum merdeka. Yang baru mulai digunakan secara luas di tahun 2024. Nah, hal ini sebenarnya wajar, karena dunia terus berkembang, masyarakat berubah, teknologi makin maju, dan kebutuhan siswa pun ikut berubah. Karena itu, sistem pendidikan juga harus ikut menyesuaikan supaya pembelajaran tetap relevan dan efektif untuk masa depan siswa. Kurikulum Merdeka sendiri adalah bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan utamanya adalah memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam menyusun pembelajaran, supaya bisa menyesuaikan dengan seberapa banyak materi yang diajarkan, tapi lebih kepada seberapa dalam siswa memahami dan menerapkan materi tersebut. Ada tiga ciri utama dari kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti project based learning untuk membantu mengembangkan karakter dan kompetensi. Nah, yang kedua, fokus pada materi esensial. Artinya, hanya materi penting yang dipelajari secara mendalam. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas bagi guru untuk mengatur cara mengajar sesuai kondisi dan kebutuhan muridnya. Nah, struktur kurikulum merdeka dibagi ke dalam 3 bagian dasar. Yang pertama, program intrakurikuler, dan yang kedua, program ekstrakurikuler, dan yang terakhir itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, yang pertama, program intrakurikuler. Apa itu? Nah, program intrakurikuler yaitu kegiatan belajar di dalam kelas berdasarkan mata pelajaran tertentu. Di sini, siswa hanya belajar untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP. Nah, yang kedua, program ekstrakurikuler yaitu kegiatan tambahan di luar pembelajaran utama seperti pramuka, seni, olahraga, dan sebagainya, yang bertujuan mendukung minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu kegiatan proyek yang membantu siswa membangun karakter, nilai-nilai kebangsaan, dan keterampilan sosial seperti kerjasama, kreativitas, dan kemandirian. Nah, kemudian kita juga mengenal asesmen atau penilaian dalam kurikulum merdeka yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan siswa. Yang kedua ada asesmen formatif, digunakan selama proses belajar berlangsung untuk membantu siswa belajar lebih baik. Dan yang terakhir ada asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar siswa secara keseluruhan. Untuk urusan waktu belajar, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam alokasi waktu. Sekolah bisa menyesuaikan jadwal sesuai dengan kebutuhan masing-masing, termasuk untuk pelaksanaan proyek P5 yang memakan waktu sekitar 20-30% dari total jam pelajaran per tahun. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat ajar, yaitu semua bahan yang digunakan guru dalam mengajar ini bisa berupa modul ajar, semacam RPP versi baru. Yang kedua ada produk proyek P5, buku pelajaran baik cetak maupun digital, video pembelajaran, media lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Semuanya dirancang untuk membuat proses pembelajaran menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Capaian pembelajaran atau CP juga menjadi bagian penting dalam kurikulum ini. CP adalah kompetensi inti yang harus dikuasai siswa dalam satu fase belajar, bukan per tahun. Ada 6 fase CP, dimulai dari fase A, kelas 1 sampai 2 SD, sampai fase F, kelas 11 sampai 12 SMA. CP ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
dan dijadikan acuan oleh guru untuk menyusun strategi mengajar dan menilai hasil belajar. Nah, selanjutnya ada modul ajar. Modul ajar yang merupakan panduan lengkap bagi guru untuk mengelola pembelajaran dalam satu atau beberapa pertemuan. Di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, asesmen, dan refleksi. Komponen modul ajar biasanya mencakup identitas umum, jenjang kelas, waktu, profil siswa, kompetensi awal, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran inti, penilaian atau asesmen, pengayaan dan remedial. Nah, lanjut. Refleksi siswa dan guru. Dengan adanya modul ajar ini, guru lebih mudah dalam menyusun pembelajaran yang terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, sebagai penutup bisa kita simpulkan bahwa kurikulum Merdeka bukan hanya sekedar kurikulum baru, tapi juga merupakan bentuk transformasi pendidikan di Indonesia. Tujuannya agar sistem pendidikan kita bisa lebih siap menghadapi tantangan zaman dan mencetak generasi yang tangguh, mandiri, serta terus belajar sepanjang hayat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.